Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Ar-Rahim beserta jajarannya, orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi ini saya akan kaji satu tema dari kitab Riyadhus Shalihin. Judulnya Babu Ziyaratu Ahlil Khairi wa Mujalasatuhum wa Suhbatuhum wa Mahabbatuhum wa Talabu Ziyaratihim wa Du'a'u Minhum wa Ziyaratul Mawadhi'i Al-Fadilati. Panjang judulnya Pak Ibu, saya pun susah ngapalkannya. Artinya Babu Ziyaratu Ahlil Khairi, bab mengunjungi orang-orang baik. Di dalam Islam kita itu dianjurkan untuk mendatangin orang-orang baik. Siapa contohnya? Guru-guru kita, ulama-ulama kita, keluarga kita, orang tua kita, itu orang-orang baik apa Ibu? Itu dianjurkan untuk dikunjungi. Wa mujalasatuhum, duduk bersama mereka, orang-orang baik, orang-orang yang soleh. Wa suhbatuhum, bergaul dengan mereka, bergaul dengan orang-orang baik. Ngapa kita diperintahkan datangin orang baik, bergaul dengan orang baik, duduk bersama mereka juga? Karena ada hadis riwayat muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innama masal jalisis sholihi wa jalisis su." Kata Nabi, perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang baik dan duduk dengan orang yang buruk. Seperti apa Nabi contohkan? Kalau duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang baik, itu seperti duduk dengan orang penjual parfum, Bapak Ibu. Kalau kita dekat dengan orang penjual parfum, pertama nengok-nengok, lama-lama tertarik jadi beli. Seandainya kita nggak jadi beli, paling nggak kita ikut bau harum, ikut nyoba sikit-sikit apa Ibu. Artinya apa? Bergaul dengan orang baik. Yang pertama kita tadi bukan orang baik, lama-lama akan menjadi orang baik. Yang kita tadi belum soleh karena bergaul dengan orang soleh, maka lama-lama akan menjadi soleh. Kemudian kata Nabi, perumpamaan orang yang duduk dengan orang buruk seperti duduk dengan tukang pandai besi. Mohon maaf, ketika kita dekat tukang las, tukang pandai besi, paling tidak merasakan panas. Bisa jadi nanti jadi bau busuk juga, paling tidak. Artinya apa? Bergaul dengan orang yang buruk, lama-lama jadi buruk. Berteman dengan orang yang tidak baik, lama-lama pun jadi tidak baik. Berteman dengan orang yang tukang joget, lama-lama pasti jadi tukang. Ya enggak Pak Ibu? Ada ustadz duduk sama orang tukang joget, musik, oke gas. Kira-kira dia diam aja tukang joget? Paling enggak kakinya goyang-goyang Pak Ibu. Seandainya gini-gini dia malu, kakinya goyang-goyang. Mohon maaf, itu mau tak mau. Makanya kita diperintahkan untuk selalu duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang-orang baik. Wa mahabbatuhum, dan kita juga dianjurkan untuk mencintai mereka. Tapi ingat, ketika ada orang soleh, ulama-ulama kita, itu bagi ibu-ibu hanya sekedar mencintai. Jangan sampai ingin memiliki. Kalau pengen memiliki, pelakor namanya Bu, cukup dicintai. Datangi ke pengajiannya, doakan, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talabu ziyaratihim, dan dianjurkan kita mengundang orang-orang baik. Orang-orang soleh itu diundang, suruh datang ke rumah, suruh doakan. Wa du'a'u minhum, dan minta doa kepada mereka. Wa ziyaratul mawadhi al-fadilati, dan kita dianjurkan untuk mendatangi tempat-tempat yang baik. Nabi mencontohkan setiap Sabtu dan Minggu Nabi selalu ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW.
Kalau di Indonesia kita mau datang masjid yang bagus itu juga banyak Pak Ibu. Tak sampai ke Timur Tengah sana. Di Indonesia banyak masjid-masjid yang bagus. Di Jawa Barat ada Masjid Al-Jabar, ada Masjid Kubamas, kan bagus Pak Ibu. Di Sumatera Barat ada Masjid Terapung, Masjid Rayanya, kan keren-keren. Itu kita dianjurkan, itu termasuk tempat-tempat yang baik. Tapi ingat ketika kita datang ke masjid, tempat yang baik, karena di muka bumi ini tempat yang paling baik, kita paham semuanya adalah masjid. Ketika kita datang ke sana, apa yang kita lakukan? Yang pertama sholat tahiyatul masjid. Habis itu kalau ada kajian, kita dengarkan kajian. Kalau sempat baca Quran, kita lakukan baca Quran. Tapi orang sekarang kan enggak Pak Ibu. Pergi ke masjid yang bagus-bagus jauh-jauh dari Riau ke Jawa Barat, sampai sana ngapain? Cuma selfie, foto-foto, juga TikTok. Nah itu kurang bagus Bapak Ibu. Lakukan dulu amal soleh, baru lakukan yang lain. Foto-foto itu terakhir. Supaya apa? Jadi saksi kalau kita datang ke tempat baik tersebut di hadapan Allah. Oh dia pernah sholat di sini. Oh dia baca Quran di sini. Oh dia dengarkan kajian di sini. Tapi itu orang sekarang bukan mikirkan ibadahnya dulu, tapi malah mikir selfie-selfie-nya. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian tempat-tempat yang baik lagi, apa contohnya? Kalau di Jawa itu ada tradisi ziarah Wali Songo Pak Ibu. Nah itu bagus deh. Ngapa? Ketika kita ziarah Wali Songo, itu kita mengenang perjuangan ulama-ulama terdahulu. Gara-gara mereka lah banyak orang di Indonesia ini masuk Islam. Dan saya yang paling ingat ziarah Wali Songo itu di Sunan Muria. Kuburannya, makamnya di atas gunung, di gunung. Tapi yang ziarah itu banyaknya luar biasa. Itu nunjukkan apa? Betul-betul ahli kuburnya tersebut orang soleh Bapak Ibu. Di antara tanda orang itu kalau meninggal termasuk orang soleh atau tidak Bapak Ibu, atau tingkat walinya itu tinggi atau tidak. Kalau setelah mati banyak yang datangi ke kuburannya, banyak yang berziarah, itu tandanya betul-betul orang baik Bapak Ibu. Besok kalau kita meninggal, kira-kira anak-anak kita Pak Ibu, nggak usah orang lain, anak-anak kita ziarahnya setahun berapa kali? Itu pun nunggu bulan puasa ya Pak. Itu sampai ke kuburan nyari dulu yang lama-lamaan. Ya Allah Rabbi. Tapi orang-orang soleh itu Pak Ibu keren. Yang datang tuh banyak. Tapi ingat ketika ziarah bukan minta doa, enggak. Apalagi minta nomor togel, enggak Pak Ibu. Ya datang ke sana kita mendoakan mereka. Kita doakan orang yang sudah meninggal, berharap besok kita meninggal pun ada yang mendoakan kita. Sunan Muria itu makamnya di atas gunung, tapi yang datang, masya Allah, ramainya luar biasa Pak Ibu. Sama kayak kuburannya Gus Dur. Itu yang ziarah nggak cuma orang Islam, non Muslim pun ziarah ke sana. Itu luar biasanya Gus Dur. Yang menarik ada kota Impak. Bukan untuk keturunannya enggak, bukan untuk pondoknya enggak. Khusus kota Impak disediakan buat anak yatim di kuburan itu. Dalam sebulan atau 3 bulan itu enggak kurang dari 100 juta Pak Ibu. Masya Allah. Artinya apa? Sudah mati pun masih bisa nyantuni anak yatim. Itu kalau betul-betul ulama Pak Ibu. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada yang enggak setuju, wallahu alam bisawab. Tapi kita dianjurkan datang tempat-tempat yang baik. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kitab ini disebutkan 2 contoh tentang mendatangi orang-orang yang baik. Yang pertama yaitu kisahnya Nabi Musa mendatangi Nabi Khidir alaihissalam. Secara derajat Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu lebih tinggi Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu ulul asmi deh. Dan mukjizat Nabi Musa termasuk yang paling banyak apa Ibu? Apa di antara mukjizat Nabi Musa? Punya tongkat, dipukulkan ke laut, lautnya terbelah. Tapi ingat, itu yang hebat bukan cuma tongkatnya, tapi yang hebat Nabi Musa. Karena seandainya tongkat itu masih ada sampai sekarang, dipegang sama Ustadz Zaidul Kamal, dipukulkan ke Sungai Siak, kira-kira terbelah nggak? Atau punya Arganizam, ya sadar? Nggak terbelah saya yakin. Jadi yang hebat itu bukan cuma tongkatnya, yang megang tongkat pun juga hebat. Tapi Nabi Musa itu mujizatnya keren. Nabi yang tenaganya paling kuat itu Nabi Musa.
Walaupun kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad masih kuat Nabi Muhammad. Cuma yang ditonjolkan Nabi Musa itu tenaganya kuat. Sekali ninju orang itu langsung mati apa ibu? Ngapa Nabi Musa itu diusir dari kerajaan Fir'aun? Karena ninju orang, sekali ninju mati. Suatu ketika mau ngambil air itu ngantri. Gara-gara apa? Sumber mata airnya tertutup oleh batu. Diangkat oleh beberapa orang laki-laki tak terangkat, tapi diangkat oleh Nabi Musa sendirian, terangkat batu tersebut. Begitu kuatnya tenaga Nabi Musa Pak Ibu. Mungkin kalau Nabi Musa hidup di zaman sekarang, ikut lomba tinju, lomba gulat, MMA, tak pernah kalah Pak Ibu. Karena tenaganya betul-betul kuat. Nabi yang terkenal dengan kalimullah, yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ternyata pun masih datangi orang baik, datangi orang soleh. Siapa yang datangi? Nabi Khidir. Kisahnya itu suatu ketika Nabi Musa alaihissalam nyampaikan tausiah tabligh akbar. Setelah tabligh akbar ada yang tanya, Nabi Musa, siapa orang yang paling alim, paling pintar di muka bumi ini? Apa jawaban Nabi Musa? Orang yang paling alim, paling pintar adalah di muka bumi ini. Tak ada orang yang lebih alim daripada aku. Di sini khilaf Nabi Musa Pak Ibu. Kepleset beliau. Merasa paling alim, merasa paling pintar, itu nggak boleh Pak Ibu. Di atas orang alim ada yang lebih alim, di atas orang kaya ada yang lebih kaya. Mengaku paling sunnah itu juga nggak boleh Pak Ibu. Contoh, saya berjenggot. Lihat kawan ustaz tak berjenggot, kawan ini tak sunnah. Ngapa tak sunnah? Tak ada jenggotnya, tak boleh Pak Ibu. Bisa jadi dia tak ngikut sunnah yang berjenggot, tapi ngikut sunnah yang lain. Apa contohnya? Dia tak berjenggot, tapi istrinya 4. Ya. Kira-kira lebih besar mana pahalanya? Berjenggot istri 1, tak berjenggot istrinya 4. Mana besar pahalanya? Kan ya Pak ya. Artinya apa? Lebih susah ngurus istri 4 cuman daripada sekedar ngingu jenggot. Ya nggak Pak Ibu? Tak ada jenggot kasih minyak lama-lama tumbuh nggak? Tumbuh. Tapi memelihara istri 4, susah Pak Ibu. Maka kita tak boleh ngeklaim paling sunnah, lihat orang lain tak sunnah, nggak boleh Pak Ibu. Bisa jadi dia tak ngikutin sunnah yang kita lakukan, tapi ngikutin sunnah yang lain. Dan sunnah bukan sekedar jenggot, sunnah-sunnah yang lain tuh banyak Pak Ibu. Contoh, Nabi itu pernah nggak kelaparan? Pernah. Bahkan sampai perutnya diikat dengan batu. Siapa yang berani niru sunnah seperti ini? Kelaparan sampai diikat dengan batu? Tak ada. Bahkan ada satu doa Nabi yang tak pernah dipanjatkan oleh umatnya. Apa doanya? Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dengan orang-orang miskin. Matikan aku dengan keadaan miskin. Kemudian kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Masya Allah. Hidupkan dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, hidupkan bersama orang-orang miskin. Siapa Bapak Ibu yang pernah baca doa ini? Ada Ustaz, saya kan tak ada Pak Ibu. Ini sunnah nggak? Sunnah. Maka kita nggak boleh ngeklaim paling sunnah, nggak boleh Pak Ibu. Bisa ngikuti sunnah, alhamdulillah. Jangan merendahkan orang lain. Orang yang merasa lebih baik daripada orang lain itu iblis, merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Dari sini Nabi Musa khilaf dia, merasa paling alim. Akhirnya apa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa, ada hambaku yang lebih alim daripada engkau, namanya Khidir. Kalau mau bertemu dengannya, maka pergilah ke tempat bertemunya dua lautan, nanti bawa ikan. Di mana ikan itu lepas, disitulah hambaku berada. Akhirnya pergilah Nabi Musa bersama dengan Yusha bin Nun. Yusha ini seorang nabi tapi bukan rasul dia. Kan nabi itu banyak, ada 124.000. Pergi sambil bawa ikan taruh atas keranjang. Kemudian pas di batu yang besar istirahat mereka. Hilang capeknya, lanjutkan perjalanan lagi. Letih lagi, istirahat, makan. Ketika makan, Nabi Musa tanya, Yusha, mana ikan yang kita bawa tadi? Udah lepas. Di mana lepasnya? Di tempat kita istirahat yang batu besar tadi. Ya udahlah, kalau itu kita balik lagi. Balik. Singkat ke cerita, ketemu dengan Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Khidir, izinkan aku untuk ikut dengan engkau agar aku belajar denganmu, agar engkau mengajarkan ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau.
Akhirnya apa kata Nabi Khidir? Musa, engkau tak akan sabar, tak akan tahan belajar denganku. Jawaban Nabi Musa, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Akhirnya kata Nabi Khidir, ya udah kalau mau belajar denganku syaratnya satu, jangan pernah protes, jangan pernah tanya terhadap apa saja yang aku lakukan. Oh siap. Akhirnya melakukan perjalanan. Ada perahu, naik perahu, nggak lama kemudian perahunya rusak, perahunya dilobangin. Maka Nabi Musa langsung protes, wahai Khidir, ngapa perahu ini kamu rusak? Apa perahu ini kamu lobangin? Apa jawaban Nabi Khidir? Wahai Musa, engkau tak akan sabar belajar denganku. Jangan tanya, jangan protes sebelum aku menjelaskan kepadamu. Akhirnya minta maaf Nabi Musa, maaf. Akhirnya izinkan lagi untuk belajar dengan Nabi Khidir. Kemudian jumpalah anak kecil, langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir bunuh anak kecil, Nabi Musa protes lagi Bapak Ibu. Karena syariat Nabi Musa membunuh itu termasuk dosa besar. Dan di antara syariat Nabi yang lumayan berat itu syariat Nabi Musa. Kalau kita dijilat anjing kena najis mughallaza, cukup dibasuh dengan 7 basuhan, nanti diselingi tanah liat atau debu, suci dia. Kalau Nabi Musa enggak, tangannya terjilat najis kena anjing, itu dipotong tangannya. Pakaiannya terjilat anjing, pakaiannya dipotong. Kalau tobat harus bunuh diri. Maka syariat Nabi Musa itu betul-betul berat. Makanya ketika ada anak kecil dibunuh, protes Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir? Kau nggak akan kuat belajar denganku. Maaf Nabi Khidir, kalau bahasa kita Pak Ibu. Lalu apa kata Nabi Khidir? Kalau habis ini engkau protes lagi, tanya lagi, dah nggak usah belajar denganku, kita berpisah. Oh siaplah. Melakukan perjalanan lagi sampai di sebuah kampung yang mayoritas masyarakatnya pelitnya minta ampun, lokek sempili. Nabi Musa, Nabi Khidir minta jamuan, tak ada yang ngasih apa Ibu. Kemudian jumpa rumah yang mau roboh, malah diperbaiki oleh Nabi Khidir. Protes lagi Nabi Musa, orang pelit kok ditolong, biarkan aja lah. Sama kayak kita Bapak Ibu. Ada tetangga kanan kiri kita punya pohon mangga, buahnya manis, besar, dahannya sampai ke rumah kita. Yang bikin gak enak, yang nyampe ke rumah kita tuh cuma daunnya, buahnya tak pernah nyampe-nyampe. Diminta pun gak dikasih. Qadarullah besok pohon mangganya tumbang kena rumah dia. Kira-kira kita bantu gak bersihkan pohon mangganya? Lantaklah saya itu Pak ya. Mohon maaf, orang pelit mana ada yang suka apa Ibu? Orang pelit pun tak suka dengan orang pelit. Mana ada yang suka dengan orang pelit? Ketika masyarakatnya pelit, ada rumah mau roboh, malah diperbaiki oleh Nabi Khidir. Protes Nabi Musa. Lalu apa kata Nabi Khidir? Sekarang waktunya kita berpisah. Sebelum berpisah, aku jelaskan kepada engkau. Yang pertama, ngapa perahunya aku rusak, aku bolongin? Karena di belakang itu ada perompak. Dia selalu mengambil, menenggelamkan perahu-perahu yang ada di dalam, di sekitarnya, di depannya. Kalau nampak perahu ini masih bagus, perahu ini masih elok, nanti diambil sama mereka. Tapi kalau dirusak, mereka tertarik. Apalagi udah bolong, mereka malah nggak tertarik. Yang kedua, ngapa anak kecil ini saya bunuh? Karena besok kalau besar dia jadi anak yang durhaka. Sementara kedua orang tuanya orang tua yang soleh-solehah. Maka ketika anak ini dibunuh, aku berharap mudah-mudahan Allah mengganti anak yang lain, anak yang soleh-solehah. Tapi ingat apa Ibu? Yang boleh melakukan ini cuma Nabi Khidir. Bapak Ibu tak boleh dia. Nanti jadikan dalil. Ini anak ini kurang perang ini, dari kecil nampak perangnya nakal ini. Daripada besar jadi anak durhaka, dibunuh aja lah sekarang, masuk penjara Bapak Ibu. Yang boleh ini cuma Nabi Khidir, karena langsung mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ngapa rumah yang mau roboh malah diperbaikin? Karena pemiliknya anak yatim sedang keluar kota menuntut ilmu. Ketika diperbaikin, Nabi Khidir berharap nanti dia pulang rumahnya masih bisa dimanfaatkan. Kebetulan juga di dalamnya ada harta karun. Nanti kalau ditemukan bisa buat bekal hidup. Setelah itu berpisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Tapi jelas pelajarannya, sekelas Nabi Musa pun masih mendatangi orang soleh. Siapa yang didatangin? Yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian kisah yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim. Suatu ketika sahabat Abu Bakar berkata dengan Umar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, "Hei Umar,
Yuk kita pergi ke rumahnya Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ibu keduanya Nabi Muhammad, seorang hamba sahaya yang betul-betul disiapkan oleh Abdullah ayahanda Nabi Muhammad untuk membantu Siti Aminah dan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dengan Ummu Aiman itu betul dekat apa ibu. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad pernah tidur di rumahnya Ummu Aiman. Pas malam hari kebelet buang air kecil, maka pergi ke belakang buang air kecil di sebuah bejana. Udah selesai, masuk lagi tidur lagi. Gak lama kemudian Ummu Aiman merasakan haus yang sangat luar biasa. Pergi ke belakang, nampak air di bejana, langsung diminum. Besok paginya Nabi Muhammad tanya, "Wahai Ummu Aiman, mana air yang ada di bejana?" Apa kata Ummu Aiman? "Oh, sudah aku minum." Ketika diminum, Nabi Muhammad sengakak-ngakaknya Bapak Ibu. Apa sebabnya? Air kecilnya diminum. Sama kayak kita umpamanya pernah naik bus. Bus zaman dulu kan nggak ada toiletnya Bapak Ibu. Ada satu-satu. Mau berhenti susah, akhirnya misalnya bapak-bapak dia, laki-laki, dimasukkan di dalam aqua. Habis itu diminum sama kawannya. Tentu ketawa kita Bapak Ibu. Air kecilnya minum sama orang lain. Ini ketika air kecil diminum oleh Ummu Aiman, Nabi Muhammad ketawa sengakak-ngakaknya. Tapi setelah ketawa, apa kata Nabi? "Wahai Ummu Aiman, setelah engkau meminum air kecilku, maka engkau tak akan pernah sakit perut selama-lamanya." Tapi ingat, ini yang diminum air kecil Nabi Muhammad. Kalau air kecil kita, jangan ditanya apa ibu, bahaya dia apa ibu. Karena beda air kecil kita dengan air kecil Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna. Muhammadun basyarun lakal basyar. Manusia biasa tidak seperti manusia biasa. Air kecilnya diminum, yang minum tak pernah sakit perut selamanya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pulang berdakwah. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka sama Ibunda Khadijah. Nampak Rasul banyak keringatnya, maka Ibunda Khadijah balik ke dapur. Kalau sekarang ngambil tisu, dulu tak ada tisu, maka diambil sapu tangan. Kemudian apa lakukan oleh Ibunda Khadijah? Dilaplah keringat Rasul. Itu sunnah juga apa ibu? Kalau suaminya pulang kerja, itu disambut. Kalau keringetan langsung dilap. Tapi bapak pernah nggak kayak gitu pak? Pulang kerja disambut, pernah pak? Keringetan dilap, ada pak? Buya Armin Islam ada satu. Jarang sekarang Bapak Ibu ya. Ustaz ada nggak? Tak ada juga Bapak Ibu. Ustaz mana ada ceramah keringatan? Subuh-subuhnya banyak AC hidup. La ilaha illallah. Tapi itu keluarga Nabi, romantisnya luar biasa. Setelah dilap keringat Rasul, maka sapu tangan ini diletakkan di kamar. Apa yang terjadi? Maka kamarnya pun menjadi harum. Artinya apa? Keringat Nabi itu harum. Keringat suami ibu? Ya Allah Rabbi. Kalau keringat bapak-bapak tak harum, yang salah itu bukan bapak-bapak, ibu yang salah. Kenapa Ustaz? Nggak dirawat suaminya? Coba kalau suaminya dirawat, insya Allah keringatnya nggak bau apa ibu ya. Mohon maaf. Yang jelas Nabi Muhammad itu manusia biasa, bukan seperti manusia biasa. Keringatnya harum, air kecilnya diminum malah jadi obat. Dah kembali kisah tadi. Jadi Ummu Aiman dengan Nabi Muhammad itu dekat. Dan Ummu Aiman ini betul-betul orang soleh. Kayak orang solehah, karena Nabi pernah mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menikah dengan penduduk ahli surga? Siapa ya Rasulullah? Yaitu Ummu Aiman. Jadi ada garansi oleh Rasul, calon penghuni surga. Maka setelah Rasul wafat pun sahabat Abu Bakar dan Umar mendatangi Ummu Aiman. Ketika sudah ketemu, maka Ummu Aiman pun menangis. Akhirnya ditanya oleh sahabat Abu Bakar dan juga Umar, "Ma yubkiki amma ta'lamina annama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Ummu Aiman, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik? Apa jawaban Ummu Aiman? Bukannya aku enggak ngerti. Bagi Nabi Muhammad di sisi Allah itu lebih baik, tapi yang membuatku menangis adalah ketika Rasul wafat, maka wahyu tak turun lagi, Al-Quran tak turun lagi. Itu yang membuatku sedih. Akhirnya apa? Sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar juga ikut
menangis. Tapi yang jelas sekelas sahabat Abu Bakar, sekelas Umar pun masih mendatangi orang soleh, mendatangi orang baik. Siapa di antara yang datangin? Yaitu Ummu Haiman. Tapi ingat apa ibu? Ketika kita mendatangi orang baik, ketemu orang soleh, apa yang dianjurkan dalam Islam? Maka jangan lupa minta doa, Bapak Ibu. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim. Dulu sahabat Umar pernah kedatangan bala tentara dari Yaman. Ketika sudah datang, maka Umar pun bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Uwais? Akhirnya ada yang tunjuk tangan, saya Umar. Apakah nama kamu Uwais bin Amir? Iya, nama saya Uwais bin Amir. Apakah engkau dari Murad kemudian dari Qoron? Iya, saya dari Murad kemudian dari Qoron. Apakah engkau punya penyakit belang kemudian sudah sembuh tapi masih ada sisa sedikit? Iya, dulu aku kena penyakit belang kemudian sembuh tapi masih ada sisa sedikit. Apakah engkau punya seorang ibu? Iya, aku punya seorang ibu. Lalu apa kata Umar? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahlil Yamani min Murad summa min Qoron kana bi barasun fabari aminhu illa maudi adirhamin. Kata Nabi, besok akan datang kepada kalian namanya Uwais bin Amir bersama dengan bantuan bala tentara dari Yaman. Dia dari Murad kemudian dari Qoron, dia punya penyakit belang kemudian sembuh masih sisa sedikit, dan dia mempunyai seorang ibu dan sangat berbakti berbuat baik kepada ibundanya. Maka barang siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, maka minta doalah kepadanya agar dosa kalian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Sahabat Umar pun minta doa. Kemudian Uwais bin Amir mendoakan agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran dari kisah ini? Kalau ketemu orang soleh, Bapak Ibu, apalagi ketemu ulama, apa yang dianjurkan? Minta doa. Mana pernah dilakukan oleh Rasulullah, Ustaz? Oh, nggak cuma pernah, sering apa Ibu? Sahabat Nabi itu kalau bertemu dengan Nabi, apa yang dilakukan di antaranya? Minta doa. Sahabat Sa'labah dulu miskin, minta doa supaya jadi orang kaya. Pertama Nabi nggak mau, tapi karena minta terus, akhirnya doakan jadi orang kaya. Sahabat Anas bin Malik didoakan oleh Nabi, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya Anas bin Malik dan juga anaknya. Karena didoakan oleh Nabi, doanya mustajab. Maka sahabat Anas bin Malik itu punya kebun, kalau punya orang lain setahun sekali panen, punya beliau setahun 2 kali panen. Dan beliau meninggalkan anak sebanyak 120. Masya Allah. Bayangkan Pak Ibu, ketika meninggal anaknya 120. Kalau anaknya 120, kira-kira istrinya berapa? Enggak, yang ingin saya tekankan, didoakan oleh Nabi. Tak boleh minta doa, didoakan oleh Nabi. Sahabat yang paling paham terhadap Quran itu Abdullah ibnu Abbas. Ngapa sangat paham dengan Quran? Ahli tafsir, karena ada mendapatkan doa Nabi. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas terhadap agama dan ajarkan ilmu ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran. Masya Allah. Jadi ketika ketemu ulama, ketemu orang soleh, itu dianjurkan minta doa. Bayangkan apa Ibu, sekelas Umar bin Khattab pun masih minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal sahabat Umar bin Khattab itu bahasa kita orangnya keramat, apa Ibu? Apa artinya karamat? Banyak karomahnya, banyak keistimewaannya, Pak Ibu. Orang yang dekat dengan Allah, Nabi itu punya keistimewaan, apa namanya? Mukjizat. Sebelum dia angkat Nabi, dia punya irhas. Seperti Nabi kemana-mana dinaungi oleh awan, itu namanya irhas. Tapi bukan Nabi, bukan Rasul, dia punya keistimewaan, apa namanya? Karomah. Sahabat Umar itu karomahnya banyak, apa Ibu? Apa di antara yang sering kita dengar? Sahabat Umar kalau berjalan di padang pasir, maka bekas yang dipijak oleh sahabat Umar, setan itu tak berani lewat situ, apa Ibu.
Kalau bapak ibu pergi haji, pergi umroh lewat padang pasir, kira-kira setan cari jalan yang lain atau ngejar kita? Ngejar kita, Pak Ibu. Umar tuh keren karomahnya, Pak Ibu. Suatu ketika didatangi oleh Gubernur Amr bin As, lapor tentang apa? Sungai Nilnya surut. Biasanya kalau sungainya surut, maka dikasih tumbal. Apa tumbalnya? Gadis yang masih perawan. Tapi ketika lapor kepada Umar, apa yang dilakukan oleh Umar? Wah, diambil entah kertas, pena, ditulis dari Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, kalau selama ini engkau mengalir atas izin Allah, maka mengalirlah. Tapi kalau mengalir karena dirimu sendiri, tak usah lagi mengalir. Dibawa suratnya, dilemparkan ke Sungai Nil, langsung airnya langsung naik. Masya Allah. Itu tak masuk akal. Apa namanya? Karomah, apa Ibu? Dan sahabat-sahabat dulu banyak punya karomah, apa Ibu? Khalid bin Walid pernah ditantang oleh orang kafir. Kami mau masuk Islam, syaratnya satu. Apa syaratnya? Engkau makan racun tapi tak mempan, tak apa-apa. Oh, siap. Disiapkanlah makanan satu piring, dikasih racun. Sebelum makan, apa yang dibaca oleh Khalid bin Walid? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Langsung dimakan. Ketika dimakan tak terjadi apa-apa, Bapak Ibu. Masya Allah. Tapi jangan Bapak Ibu tiru. Makan racun, baca doa ini, mati betul Bapak Ibu. Kelas kita beda dengan Khalid bin Walid. Ini namanya apa? Karomah. Wali-wali songo itu banyak karomahnya, Bapak Ibu. Diejek oleh orang yang tak punya agama. Kalau agama betul, coba minta hujan sama Tuhan. Langsung berdoa, sholat 2 rakaat, habis itu langsung turun hujan. Masya Allah, doanya mustajab. Itu bentuk keistimewaan. Tapi zaman sekarang ada pula orang yang tak percaya dengan karomah, Bapak Ibu. Mana ada karomah itu? Oh, dia tak paham, Bapak Ibu. Karomah itu ada, disebutkan dalam Quran. Ada karomah dalam Quran, ada, Bapak Ibu. Saya baca kitab judulnya Haqaiqut Tasawuf, Hakikat Ilmu Tasawuf. Itu mencontohkan karomah dalam Quran. Itu mudah betul. Apa contohnya? Tidurnya Ashabul Kahfi, Bapak Ibu. Berapa tahun Ashabul Kahfi tidur? 309 tahun. Secara logika, secara akal sehat, mungkin gak orang tidur 300 tahun, Bapak Ibu? Tak mungkin. Sebutkan gak dalam Quran? Disebutkan. Gak percaya, kafir, Bapak Ibu. 300 tahun tidur, Masya Allah. Bukan tidur habis itu mati, tidak, hidup lagi, Bapak Ibu. Bisa tidur 300 tahun, itu karomah, bentuk kemuliaan. Makanya kalau saya ceramah, Pak Ibu, apalagi subuh ada yang tidur, saya tak pernah marah, Pak Ibu, tak ada sakit hati. Apa sebabnya, Ustaz? Mungkin yang tidur itulah dapat karomah, Pak Ibu. Tidur di pengajian, tapi nggak apa-apa, Ibu. Itu tidur pengajian itu tidur yang bagus. Tidur di rumah nggak dapat pahala, tapi tidur di pengajian dapat pahala, Pak Ibu. Di antara tidur yang bernilai ibadah, wah ini tidur di pengajian. Dan jangan salah, Pak Ibu. Tidur itu termasuk ibadah yang paling baik di akhir zaman. Masa iya, Ustaz? Tidur paling baik, tidur itu ibadah paling baik di akhir zaman. Iya, Pak Ibu. Orang, karena ketika orang itu tidur, dia tinggalkan semua kemaksiatan, Pak Ibu. Yang biasa pacaran karena tidur, nggak pacaran dia. Yang biasa dugem gara-gara tidur, dia tinggalkan dugemnya. Yang biasa jajalan malam nggak jelas karena tidur, dia tinggalkan jajalan nggak jelas. Maka ketika dia tidur, meninggalkan kebanyakan kemaksiatan dilakukan. Bagus nggak tidurnya? Oh, bagus. Tidurnya bernilai ibadah. Itu kalau tidur ada ilmunya, Pak Ibu. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karomah dalam Quran itu disebutkan. Contohnya apa? Tidurnya Ashabul Kahfi. Contoh yang lain, Ibunda Nabi Isa, Siti Maryam, itu kalau mau kurma cukup dihentakkan pakai kaki, kurmanya jatuh, Pak Ibu. Ini tak masuk akal, tak masuk logika. Apa namanya? Karomah. Coba Bapak Ibu pergi haji, pergi umroh, pohon kurma digoyang sekepanya, sampai habis tenaga, jatuh nggak kurmanya? Anda, Pak Ibu. Tapi sama Ibunda Siti Maryam cukup dihentakkan, jatuh kurmanya. Apa namanya ini? Karomah. Jadi karomah itu ada dalam
Quran. Indonesia ini banyak walinya Pak Ibu, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul banyak karomanya, bentuk keistimewaan itu banyak Pak Ibu. Dan itu tak bisa dilogikakan, tak bisa masuk akal. Hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kisah ini sekelas sahabat Umar pun masih minta doa kepada orang soleh Bapak Ibu. Yang kedua, apa pelajarannya dari kisah ini? Kalau ketemu orang soleh, ketemu ulama, kalau nggak minta doa, apa yang dianjurkan? Maka dianjurkan minta amalan Bapak Ibu. Karena yakinlah setiap orang soleh, apalagi ulama, itu pasti punya amalan yang tak pernah ditinggalkan. Seandainya dia tinggalkan, maka diganti di waktu yang lain. Maka ketemu ulama, minta amalan Pak Ibu. Contoh yang paling mudah, di Riau ini ada ulama besar kita, tuan guru kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Itu di mana kajian selalu ramai Pak Ibu. Padahal yang profesor di Pekanbaru banyak nggak? Banyak Pak Ibu. Tapi beliau beda Pak Ibu. Di mana-mana tabligh kabar selalu ramai. Kalau ngisi materi di IKMI, penuh tempatnya Pak Ibu. Itu betul-betul keistimewaan beliau. Ternyata ada amalannya. Ngapa beliau begitu karismatik, begitu cerdas? Ternyata di antara amalannya Pak Ibu, yang saya lihat di YouTube beliau, emak beliau tuh setiap hari membacakan Al-Fatihah buat beliau seumur hidup sebanyak 200 kali. Sama dengan ibu-ibu sini kan? Sama Bu? Insya Allah ya amin gitu. 200 kali setiap hari Pak Ibu. Masya Allah. Maka beliau itu luar biasa, mendapatkan doa dari emaknya setiap hari bacakan Al-Fatihah 200 kali. Ustadz, berat kali 200 kali Pak Ustadz. Ada nggak yang lebih ringan? Ada Pak Ibu. Suatu ketika ada jamaah tanya kepada Syekh Ali Jabir, Syekh, tolong kasih kami amalan. Amalan apa? Anak kami susah disuruh sholat, susah disuruh baca Quran, main HP nggak berhenti-berhenti. Kira-kira Pak Ibu, ada nggak zaman sekarang anak seperti ini? Ada. Banyak atau sedikit? Orangnya hadir? Alhamdulillah, insya Allah yang datang orang soleh Pak Ibu ya Allahumma amin. Minta amalan. Akhirnya apa kata Syekh Ali Jabir? Kalau mau punya anak yang soleh-soleha, maka ketika mau tidur bacakan Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Caranya ketika mau tidur dia nak baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, selesai. Nanti ketika dia tidur siapkan sampai 41 kali. Tapi masalahnya zaman sekarang ini emaknya duluan tidur daripada anaknya. Akhirnya nggak sempat bacakan Al-Fatihah. Itu masalahnya Pak Ibu. Kalau ingin berubah, bacakan ketika mau tidur. Kalau Gus Reza, pimpinan Pondok Lirboyo, pondok yang termasuk besar di Indonesia, itu di antaranya Lirboyo, Gontor, itu besar Pak Ibu. Santrinya sampai 40.000. Kalau pengen punya anak yang soleh-soleha, bacakan Al-Fatihah bukan mau tidur, tapi waktunya habis maghrib sampai isya sebanyak 41 kali. Kalau dibacakan nggak lama Pak Ibu. Saya kan 10 menit baru selesai Pak Ibu. Asal maaf. Tapi kalau merasa berat, turunkan, cari yang ganjil. 33, entah 21, entah 11 kali, 9, 7, 3. Setidaknya sekali ya Pak Ibu. Kalau sekali nggak kuat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja Pak Ibu. Niatnya bagaimana? Niatkan, ya Allah mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha, dimudahkan untuk ilmu, bisa jaga sholat, bisa jaga Quran, dilapangkan rezekinya Al-Fatihah. Dah, bacakan berapa mampunya Pak Ibu. Jadi ketemu orang soleh itu minta amalan, karena mereka pasti punya amalan Pak Ibu. Al-Mukarram Habib Muhammad Rizik Syihab, itu diantara amalan yang tak pernah dia tinggalkan, itu selalu membaca ayat kursi habis sholat Pak Ibu. Rahasianya apa? Kalau dibaca habis maghrib, Allah jaga sampai isya. Allah baca habis isya, dijaga sampai subuh. Dan itu terbukti. Dulu ketika ada aksi 212, beliau di atas bersama Ustadz Arifin Ilham, Syekh Ali Jabir. Tapi Syekh Ali Jabir, Ustadz Arifin Ilham itu ketika ditembak gas air mata, ditembak dengan peluru, itu banyak tumbang semuanya. Tapi Habib Rizik itu tak tumbang Pak Ibu.
Ternyata ada amalannya. Apa amalannya? Setiap habis sholat tak pernah meninggalkan ayat kursi. Jadi ketemu ulama orang soleh, minta amalan, paling tidak minta doa. Orang sekarang tidak apa ibu. Ketemu ulama, ketemu orang soleh, bukan minta doa, bukan minta amalan, tapi minta kan ya Pak ya. Bukan nggak boleh, boleh apa ibu, tapi jangan yang utama. Kalau pengen fotonya ulama-ulama kita nggak usah susah. Ketik di Google, foto Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, keluar nggak apa ibu? Keluar apa ibu? Foto Ustadz Adi Hidayat, keluar nggak? Keluar. Tapi kalau ketik nama saya, foto Ustadz Bakri, itu nggak ada keluar apa ibu? Buya Isam ada ya. Artinya ketemu ulama itu masya Allah, minta amalan, minta doa. Kalau enggak tanya sesuatu yang kita hukumnya nggak paham, tanya sama mereka, itu dianjurkan. Ketika mengunjung mereka, bergaul dengan mereka, jumpa dengan mereka, minta amalan, minta doa. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasan yang Allah berikan ketika kita datangi orang-orang soleh, datangi ulama-ulama kita, bahkan kita mencintai mereka? Apa balasannya? Yang pertama, maka Allah akan mencintai kita, Bapak Ibu. Kita cintai orang soleh, kita cintai ulama-ulama kita, Allah pun akan mencintai kita. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Nabi mencontohkan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki mendatangi saudaranya yang ada di tempat yang lain. Kemudian Allah mengutus malaikat tanya kepada orang tersebut, "Kamu mau kemana?" "Mau ke rumah saudaraku." "Kamu ke sana mau balas budi atau karena mau nyalon, mau nyalek?" "Oh, enggak, aku ke sana cuma mau bersiar silaturahim." Akhirnya apa kata malaikat tersebut? "Wahai si fulan, aku ini utusan Allah, menyampaikan kepada engkau sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu." Jadi kita cintai orang soleh, kita cintai ulama, maka Allah pun akan mencintai kita. Itu keren apa itu? Yang kedua, apa balasannya? Maka kita termasuk orang yang baik, melakukan perjalanan yang baik, dan besok tempatnya di surga. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man ada maridon," barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, auzarul akhon lahu fillah, atau mendatangi saudaranya betul-betul karena Allah, datangi juga ulama kita, guru-guru kita. Apa balasannya? Nadahu mudadin, maka ada yang memanggilnya. Bi antibta, engkau termasuk orang yang baik. Wa tobaka mamsyaka, dan engkau melakukan perjalanan yang baik. Selama ini sering disampaikan, mana jalan yang baik? Pergi haji, pergi umrah. Mana jalan yang baik? Pergi ke masjid. Bahkan pergi ke masjid, kalau kita diawali ngambil air wudhu, maka langkah-langkah kita menghapuskan dosa dan mengangkat derajat, Bapak Ibu. Maka cara jalan ke masjid itu jangan panjang-panjang, Bapak Ibu. Ini sedikit pahalanya. Jadi supaya banyak pahalanya bagaimana? Sedikit aja langkahnya. Wah, insya Allah ini banyak pahalanya, Pak Ibu. Cuma sampai masjid selesai orang sholat, itu aja masalahnya. Enggak, jalan perangkatnya yang lebih cepat. Ini perjalanan yang baik. Tapi enggak hanya itu. Kita datangi orang sakit, datangi guru-guru kita, datangi saudara kita, itu juga langkah-langkah yang baik. Yang paling keren balasan yang terakhir, wa tabawa tamila jannati mangzilan, dan besok tempatnya di surga. Masya Allah. Ini jalan cinta menjadikan masuk ke dalam surga. Kemudian balasan terakhir yang ketiga, ketika kita mencintai orang baik, mencintai orang-orang soleh, apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai, ya Pak Ibu. Kita mencintai orang-orang soleh, mencintai ulama-ulama kita. Cinta Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang lain, apa Ibu. Kira-kira besok kalau mereka wafat, itu tempatnya di mana, Pak Ibu? Di surga, Pak Ibu. Masa nggak yakin sama guru-guru kita, Pak Ibu, ulama-ulama kita? Betul-betul lurus. Ditawali wakil presiden, ditolak semua tak somad. Itu keren nggak? Keren, apa Ibu? Begitu waroknya beliau, zuhudnya beliau, yakin dia masuk surga. Kalau kita mencintai beliau, maka besok kita masuk surga lewat jalan apa? Cinta dengan orang soleh, cinta dengan ulama. Maka cintai orang-orang baik, orang-orang yang soleh. Jangan sampai mencintai yang salah. Ada mencintai yang salah, ada Pak Ibu.
Dia idolakan artis-artis orang barat, artis-artis Korea, artis-artis India. Ada nggak orang Indonesia yang ngefans sama artis barat, artis Korea, artis India, Pak Ibu? Banyak. Kira-kira artis Korea yang bukan orang Islam tuh, artis orang-orang barat, orang-orang India, itu bisa kalau mati tempatnya di mana? Kalau nggak tahu, Pak, cintailah mereka. Kalau nggak nyusul sama dengan orang yang dia cintai. Orang Indonesia banyak ngidolkan mereka, Pak Ibu, mohon maaf. Apa contohnya? Kemarin konser di GPK, Coldplay. Itu yang datang sedikit atau banyak? Banyak. Gratis atau bayar? Bayar. Berapa tiketnya paling murah? 800.000, Pak Ibu. Itu tempatnya paling ujung, di atas. Yang di bawah 11 juta, Pak Ibu. Udah ketipu beli tiket lagi. Ngapa dia rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit? Udah ketipu beli lagi. Karena ngefans, mengidolakan, mencintai mereka. Kalau nggak tahu bagaimana besok tempatnya di akhirat, Bapak Ibu. La ilaha illallah. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang hadir, insya Allah cinta sama ulama, cinta sama orang-orang soleh. Yang takut anak-anak kita, Bapak Ibu. Coba anak-anak sekarang mau ditanya, apa idolanya? Jarang yang jawab Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Saya sendiri ngalami di rumah. Jadi suatu ketika saya beli pembatas baca buku, Bapak Ibu, kayak gini. Saya carilah gambar kartun, saya cari gambar buah-buahan di Shopee. Saya beli. Habis itu datang barangnya. Ketika datang, itu bukan sesuai pesanan, malah gambar lain. Gambar artis Korea. Oh, yang ganteng-ganteng, putih-putih, Bapak Ibu. Karena saya kesel, saya bilang sama anak saya, "Udahlah nak, kita buang aja lah. Nanti kita beli lagi, ada duit. Nggak usah lah ya, sayang." Ngapa? Fotonya ganteng-ganteng. Ya salah. Itu kelas 2 SD, Pak Ibu. Apalagi besok besar. Maka kita tanamkan, Pak Ibu, anak-anak kita, keluarga kita, cinta orang soleh, cinta ulama. Supaya apa? Besok di akhirat kita bersama dengan mereka. Di mana tempatnya orang soleh? Dalam surga. Syukur-syukur mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena di antara cara yang paling mudah kita bisa masuk surga bertemu dengan Nabi, itu cintai Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, habis apa Ibu ya? Oh, masih ada 3 menit. Ini kisah terakhir. Hadisnya, suatu ketika Nabi Muhammad itu nyampaikan hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari sudah digulung. Wa idza nujumu qadarat, apabila bintang-bintang sudah bertabrakan. Wa idzal jibalu suyirat, apabila lautan sudah diluapkan. Ketika Nabi menyampaikan hari kiamat, itu semua sahabat menangis, Bapak Ibu. Kecuali orang Badui, orang pedalaman, santai aja dia. Ya Rasulullah, engkau dari tadi nyampaikan hari kiamat, tapi kok nggak ada tanggalnya. Hari kiamat itu kapan? Mata saat. Kapan hari kiamat? Orang lain pada nangis, tapi dia santai aja, Pak Ibu. Malah tanya kapan hari kiamat. Di sini letak cerdasnya Nabi. Ma'adat talaha, apa yang kamu siapkan untuk nyambut hari kiamat? Dengan santainya dia bilang, ya Rasulullah, aku ini puasa biasa aja, cuman Ramadan. Sholatku cuman sholat 5 waktu, tak pakai sunnah qobliyah ba'diyah. Baca Quran kapan ingat, sedekah kalau ada. Tapi walakinni uhibbullaha wa rasulah, tapi aku mencintai Allah dan juga Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena mencintai Nabi Muhammad, maka bisa di akhirat pun berkumpul bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu jalan yang paling mudah bertemu dengan Nabi. Apa jalannya? Cintailah Nabi Muhammad SAW. Karena apa Ibu? Kalau kita mengandalkan amalan kita supaya bertemu dengan Nabi, apalagi kumpul dengan Nabi, itu berat apa Ibu? Contoh, sholat kita dengan sholat Nabi beda tipis atau beda jauh? Beda jauh apa Ibu? Nabi itu sholatnya lama, khusyuk lagi apa Ibu? Kita sholat lama, Nabi itu sholatnya keren. Disebutkan seorang sahabat, Nabi sholat malam apa yang dibaca? Setelah Al-Baqarah, setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kurang lebih 7 juz. Kalau 1 juz dibaca setengah jam, maka 7 juz 3 jam setengah. Maka berdirinya 1 rakaat itu 3 jam setengah. Mampu apa Ibu sholat 3 jam berdiri 1 rakaat? Mana mampu?
Jangankan sholat 3 jam, sholat raweh cari yang 11 atau 23. Ustaz ya. 11 bacanya dicepatkan atau dilambatkan? Cepet apa ibu? Sengerti saya imam bacaan sholat isya dengan tarawih itu pasti beda, pasti lebih cepat tarawihnya. Kalau semua sholat tarawih dibikin lama-lama, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamaul bayan. Kira-kira besok malam minta ganti imam atau pindah masjid? Seandainya nggak berani minta ganti, paling nggak pindah masjid apa ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata jamaah? Lama selesai ini, panjang betul. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mak positif jam 12 baru siap ini. Itu jamaah apa ibu? Besok pindah dia ke masjid lain. Ternyata imam masjid ini pindah pula tempat dia sholat. Ya salah. Baru imam tuh takbir, Allahu Akbar, la ilaha, ini lagi imamnya. Macam tak adalah imam di selain dia. Artinya Pak Ibu, kita tak mampu sholat lama-lama seperti Nabi. Maka pengen bertemu Nabi lewat sholat itu susah Pak Ibu. Tapi ada cara yang mudah. Apa caranya? Cintailah Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa mencintainya? Banyak bersolawat, banyak menyebut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mencintai Nabi, banyak salawat kepada Nabi, besok di akhirat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.